Puji Tuhan, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian terlebih dahulu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa. Segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan, Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa. Pada saat ini kami akan memulai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang menguasai mulut lidah hamba-Mu, memberkati setiap orang-orang, ibu-ibu, orang-orang yang saat ini sedang mengikuti ibadah di PD atau persekutuan doa air hidup. Engkau memberkati dan mengurapinya. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang hamba-Mu sampaikan, ini adalah isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan bisa menyapa ibu-ibu di Persekutuan Air Hidup yang ada di Bandung. Meskipun saya ada di Tangerang, tapi sungguh luar biasa teknologi membuat semuanya bisa tetap berkomunikasi. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan saat ini kita akan langsung saja untuk membuka kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ke-11. Karena waktu yang begitu singkat yang diberikan, kita akan langsung membaca perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air."
dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itulah ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepada dia. Puji Tuhan, kita sudah membaca dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pesan apa yang kita akan terima? Pesan ini juga yang saya sampaikan kepada jemaat kami yang ada di Tangerang. Pesan ini begitu penting. Ya. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana caranya supaya bisa melihat kehebatan Tuhan? Bagaimana caranya supaya bisa melihat kemuliaan Tuhan nyata atas kehidupannya? Pesta perkawinan di Kana itu berbicara tentang kehidupan kita hari-hari ini. Tuhan berbicara begitu kuat kepada saya. Tolong diperingatkan kepada keluarga-keluarga Kristen, komunitas-komunitas Kristen, jemaat-jemaat yang ada di muka bumi ini. Siapa saja yang bisa mendengar pesan ini? Hari-hari ini pastinya semua ingin melihat pertolongan Tuhan. Tapi kalau ingin melihat pertolongan Tuhan, ada dua hal yang harus kita lakukan. Ada dua hal yang harus konsisten kita kerjakan. Yang pertama, jadilah orang yang melibatkan Tuhan. Pesta perkawinan di Kana itu mengundang Yesus, mengundang murid-muridnya, mengundang Maria, ibunya Yesus. Tetapi di situ dikatakan, orang-orang yang melibatkan Tuhan belum tentu adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa melihat kehebatan Tuhan atau kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan kita? Yaitu, jadilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tadi saya sudah memulai dengan satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Ada banyak orang melibatkan Tuhan, tapi belum tentu mengandalkan Tuhan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, pastinya melibatkan Tuhan. Apa ciri-cirinya? Orang yang melibatkan Tuhan dan yang mengandalkan Tuhan. Ciri yang pertama, mari kita belajar. Kita lihat ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, Maria melihat pesta ini hampir kehabisan anggur. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini tidak menyadari rumah tangganya, komunitasnya, jemaatnya, kehidupannya, baik dalam pekerjaan, baik dalam keseharian, hampir kehabisan anggur. Tetapi Maria, orang yang dekat dengan Yesus, memperhatikan, dia peka. Ini bahaya. Pernikahan ini bisa menjadi pernikahan yang gagal. Ya, acara ini akan menjadi acara yang gagal. Banyak akan diomongin orang karena kehabisan anggur. Dan disitulah orang yang melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan akan terlihat dengan 3 karakter ini. Yang pertama, seperti Maria, apa? Dia orang yang peduli kepada sekitarnya. Dia tidak egois. Maria melapor kepada Yesus. Dan Yesus apa menanggapinya? Nah, kita lihat ya. Di ayat yang ketiga dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya. Yang kedua, kita akan lihat, Maria bukan hanya peduli, Maria bukan hanya tidak egois, tetapi Maria rendah hati. Ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya,
Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Kalau saya sebagai seorang ibu meminta padahal hal yang sederhana kepada anak saya, kemudian anak saya menolak, sakit hati saya. Maria ini meminta tolong kepada Yesus. Perhatikan itu, pesta sudah hampir kehabisan anggur. Yesus sepertinya menolak karena belum saatnya. Saya atau ibu-ibu bagaimana perasaannya? Nah ini, Maria tidak marah, Maria tidak tersinggung. Ada banyak hari-hari ini orang-orang Kristen mudah tersinggung. Ada banyak orang-orang Kristen yang sombong rohani, sombong, merasa paling berjasa. Ingat, kalau kalian merasa paling berjasa, belajarlah kepada Maria. Maria ini mengandung dengan susah payah, kita tahu. Melahirkan dengan susah payah juga kita tahu. Membesarkan Yesus. Tetapi ketika permintaannya agak sedikit ditolak gitu oleh Yesus, apakah Maria marah? Tidak. Maria tetap rendah hati. Maria tetap percaya Yesus pasti melakukan yang terbaik. Jadilah orang-orang yang rendah hati. Mari, kalau ingin melihat kemuliaan Tuhan, tetap rendah hati. Jangan merasa paling berjasa, paling bisa, paling oke, paling segalanya. Tidak, semua hanya karena kasih karunia. Yang ketiga, karakter dari orang yang melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan akan terlihat dari mana? Ayat selanjutnya. Ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Artinya apa? Taati saja. Ngomong apa aja Yesus itu, taati saja. Ya, luar biasa. Ada banyak orang Kristen saat ini, hari-hari ini, suka pilah-milah, ya, suka pilih-pilih ayat. Oh, kalau yang ini aku mau lakukan, kalau yang ini aku nggak mau lakukan. Bahaya. Apapun yang tertulis di dalam Alkitab, lakukan saja. Kalau engkau ingin melihat kemuliaan Tuhan, amin. Kalau engkau ingin melihat kehebatan Tuhan, jangan pernah pilih-pilih ayat. Kalau itu tertulis, lakukan saja dengan iman. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Jadilah orang-orang yang melibatkan Tuhan, tetapi juga mengandalkan Tuhan. Ingat, orang yang melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan akan terlihat dengan 3 karakter ini. Yang pertama, tidak egois. Yang kedua, tidak sombong. Dia rendah hati. Yang ketiga, dia taat sepenuh kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, Yesus sendiri katakan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Di situ dikatakan ayat yang ke-11, yang terakhir. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai tanda yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itulah ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kalau kita ingin terus melihat kehebatan Tuhan, semakin mengagumi Tuhan, jadilah orang yang melibatkan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita akan terus melihat kehebatan Tuhan. Bukan satu kali, tapi di situ dikatakan tanda-tandanya yang lain. Artinya dari kemuliaan kepada kemuliaan, kehebatan-kehebatan Tuhan kita akan nikmati. Dari awal acara pernikahan di Kana sampai akhir, mereka mendapatkan sukacita. Mereka tidak kehabisan anggur, mereka tidak kehabisan sukacita. Mereka selalu mendapatkan yang terbaik. Demikian juga dalam rumah tangga kita, komunitas kita, jemaat kita, gereja kita, pekerjaan kita. Dari awal sampai akhir, kita akan selalu melihat kehebatan, kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, tapi kiranya bisa memberkati kita semua. Tetaplah menjadi orang yang melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Mari, kami percaya Tuhan, Engkau ada bagi kami. Dari awal sampai akhir, Engkaulah Alfa dan Omega.
Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang terus melihat kemuliaan-Mu dari awal sampai akhir. Meskipun dunia ini penuh dengan kesulitan, ada banyak hal-hal yang akan terjadi dan itu akan mengguncangkan dunia. Karena firman-Mu Tuhan juga yang berkata, hari-hari ke depan tidak menjadi lebih baik. Tetapi orang-orang yang melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, akan terus melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Selalu ada pertolongan, selalu ada kesembuhan, selalu ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap ibu-ibu yang ada di persekutuan air hidup diberkati oleh karena kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba melepaskan berkat, kekuatan, kuasa Roh Kudus, memampukan mereka untuk menjadi orang yang peduli, tidak egois, menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, dan menjadi orang yang taat sepenuh, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Kesempatan ini saya ingin membagikan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan pada saya secara pribadi sampai hari ini luar biasa. Saya awali dengan anak saya Jeta kena COVID di tanggal 11 Desember ya. Tuhan itu memang luar biasa, walaupun Tuhan izinkan anak saya kena COVID, tapi Tuhan sudah mengatur. Saat itu kami tinggal di apartemen dan sedang proses untuk pindah rumah. Jadi begitu anak saya kena COVID tanggal 11 hari Jumat, lalu Jeta ditemani oleh Hizkia, mereka berdua di atas. Lalu saya pikir saya tetap harus merawat mereka kan. Akhirnya saya juga pindah hari Sabtunya tanggal 12. Bersyukur luar biasa, walaupun Tuhan izinkan itu terjadi, tapi Tuhan bertanggung jawab. Teman-teman banyak menopang, banyak mendukung, menguatkan semua apa yang dibutuhkan kami saat itu. Teman-teman benar-benar menolong. Tanggal 17 saya ingat sekali, itu doa terakhir air hidup, doa bersama. Saya mulai kehilangan penciuman. Jadi saya pikir, aduh, saya kena juga. Saya harus merawat mereka di atas, merawat juga Pak Bangun. Teman-teman tahu kan, suami saya juga stroke. Lalu saya juga kena. Saya cuma bisa doa sama Tuhan saat itu, Tuhan beri saya kemampuan, beri saya kekuatan dengan kondisi yang ada. Saya harus merawat mereka, merawat suami, saya juga kena. Saya cuma minta sama Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk melewati semua ini. Itu tanggal 17 hari Kamis. Hari Sabtu mulai ada, saya mulai penciumannya mulai kembali. Minggu saya mulai pulih. Lalu berjalan waktu, anak-anak saya juga mulai pulih. Tanggal 25 Desember Natal, Pak Bangun masih kontak dengan beberapa temannya untuk saling menyapa ya, karena Natal. Anak-anak juga sudah mulai turun ke bawah, kita ibadah bersama karena Natal itu kan ada perjamuan ya. Setelah itu Pak Bangun sudah mulai yang demam, mulai yang buang-buang gitu ya. Kondisi itu tidak mungkin kita bawa ke rumah sakit ya. Jadi akhirnya kita panggil dokter. Lalu analisa dokter saat itu mungkin tipes. Jadi Sabtu malam itu Pak Bangun diinfus, lalu hari Minggu diambil darah dan hasilnya negatif, termasuk juga rapid untuk COVID-nya juga negatif. Saya bersyukur saat itu, puji Tuhan, terima kasih ya. Minggu bed rest ya, diambil darah terus bed rest, tapi sempat ikut ibadah walaupun dari kamar. Senin pagi itulah jam 6 jatuh, lemas, nafasnya udah satu-satu. Akhirnya
kita bawa ke Rumah Sakit Santo Yusuf, dan dokter yang memeriksa mengatakan kalau Pak Bangun gagal ginjal dan gagal jantung, lalu ada cairan di parunya dan harus diambil tindakan. Kita harus cari rumah sakit lain yang ada ruang isolasi dan juga ada peralatannya, ada perlengkapannya. Di Santo Yusuf itu nggak cukup, kata mereka. Cari-cari, puji Tuhan dapat di Advent. Sebelum tindakan itulah terakhir kita kontak mata, kita sempat doa, menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan, ya. Dibawa ke Advent, Senin sore, kita tidak bisa lagi ketemu karena memang harus isolasi, tidak bisa menengok, hanya update suster. Anak saya Hizkia tiap pagi tanya suster gimana papanya gimana, ya. Itu Senin. Selasa karena Jeta harus masuk kantor, harus ke Jakarta, dia sempat lihat papanya walaupun memang nggak ketemu, tapi sempat ngobrol sama dokternya. Selasa ke Jakarta, Rabu saya yang ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit, sempat ngobrol sama susternya. Susternya bilang oksigennya sudah bagus, sudah 90. Tapi bapak ini jantungnya seperti orang lari maraton, jadi nggak normal, ya. Lalu sudah nggak bisa terima infus di tangan, jadi infusnya sudah lewat leher. Terus susternya, maaf ya Bu ya, bapak kita ikat tangannya karena nggak bisa diem, katanya. Aduh, saya cuma bisa ngusap dada aja, ya. Waktu kita mau pulang ternyata dokternya pengen ketemu kita, jadi dokternya udah di jalan, balik lagi ketemu dengan kita dan ngobrol. Jadi dokter menyarankan untuk Pak Bangun dikasih obat. Saya bilang oke deh, kita rembuk dulu ya dengan anak-anak, saya bilang. Saya sempat lihat ruangannya, nggak bisa ketemu sih, tapi anak saya tuh, papa tuh di bed sekian. Saya masih lihat kakinya yang naik turun, berarti sadar kan kakinya naik turun. Udah kita pulang jam 9, saya bilang yuk kita perjamuan. Jadi saya doa sama Hizkia, kita perjamuan. Jam 10 lah ya, rumah sakit telepon, katanya suami saya kritis. Lalu gak lama kemudian rumah sakit telepon lagi, suami saya dipanggil, sudah pulang, udah gak ada. Tapi waktu doa itu memang saya minta sih sama Tuhan, ya, saya berdoa, Tuhan kalau memang dengan obat itu Pak Bangun sembuh, biar Tuhan yang campur tangan. Tapi kalau memang waktunya Tuhan untuk dia pulang, karena saya dengar cerita suster, saya pikir aduh kasihan sekali gitu. Jadi saya doa biar kalau memang waktunya pulang, biar Tuhan mudahkan. Dan ternyata Tuhan dengar. Dan waktu yang singkat, mungkin jeda waktu antara kita perjamuan dengan Tuhan panggil itu sama lah ya, Tuhan dengar doa kita. Jadi waktu saya dengar itu, saya cuma bisa ya sudah, karena itu memang doa yang kita naikkan beberapa saat waktu perjamuan itu. Akhirnya saya ke rumah sakit ngurus pemakaman. Rumah sakit menganjurkan untuk kita ke Cikadu, tapi saya pikir di Cipageran aja. Saya waktu masuk ke Advent ini memang sudah perjanjian dengan rumah sakit bahwa pasien dengan kondisi seperti Pak Bangun itu dianggap pasien suspek COVID. Jadi kalau meninggal dengan kondisi PCR-nya pun belum keluar, akan dikuburkan sesuai prosedur COVID. Dan malam itu kita langsung ngurus pemakaman. Jam 4 pagi kita jalan ke Cipageran. Akhirnya kita makamkan di Cipageran, ada makam keluarga. Memang sih pemakaman Muslim, tapi saya pikir gak ada masalah lah ya, kita kubur di sana aja sampai jam 6 pagi. Beberapa hari kemudian hasil PCR-nya keluar, memang Pak Bangun COVID. Tapi dokternya memang
bilang bahwa seandainya Bapak tidak ada jantung, COVID-nya pasti sembuh, karena hasil PCR-nya juga mendekati negatif. Tapi saya kembali lagi bahwa kedaulatan Tuhan, ya. Saya belajar menghormati kedaulatan Tuhan. Walaupun memang jujur, saya katakan bahwa saya mungkin kecewa, ya. Saya sakit hati. Tapi kembali bahwa itu yang terbaik, ya, buat saya, buat Pak Bangunnya sendiri, buat anak-anak juga, ya. Saya tetap katakan apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik, ya. Saya cuma mau bagikan ke teman-teman bahwa selagi masih kita diberikan kesempatan, kita yang sudah menikah belasan tahun, ya, puluhan tahun, bahkan mungkin saya di 30 tahun perkawinan, kita ini lagi ngantri, karena firman Tuhan katakan untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Jadi kita tidak tahu kita dulu atau suami kita atau anak-anak kita, karena dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa bukan umur tua dan muda, tapi waktu Tuhan. Jadi selagi masih ada kesempatan untuk kita bersama-sama, mari memberi lebih, berbuat lebih. Jangan lagi berdebat dengan kekurangan pasangan kita, anak-anak kita. Tapi mari, apa yang kita bisa lakukan untuk mereka, apa yang bisa kita berikan untuk mereka, ini waktunya. Karena kita tidak tahu kapan waktu kita kembali. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa bagikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.